Bayang-bayang Perang Dingin. Di tengah ketegangan geopolitik dunia pasca Perang Dunia II, dua kekuatan besar muncul sebagai rival utama, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini memiliki ideologi yang bertolak belakang, kapitalisme versus komunisme, dan persaingan di antara mereka tidak hanya terjadi dalam bidang militer, tetapi juga dalam politik, ekonomi, dan bahkan ruang angkasa. Dunia terbagi menjadi dua blok besar. Negara-negara yang bersekutu dengan Amerika Serikat di bawah sistem demokrasi liberal, dan negara-negara yang berada dalam pengaruh Uni Soviet dengan sistem komunisnya. Pada tahun 1949, Amerika Serikat bersama 11 negara lainnya membentuk North Atlantic Treaty Organization, NATO, sebuah aliansi militer yang bertujuan untuk menahan ekspansi komunisme di Eropa. NATO bukan sekadar persekutuan politik, melainkan sebuah sistem pertahanan kolektif, di mana jika satu anggota diserang, maka seluruh anggota lainnya akan menganggapnya sebagai serangan terhadap mereka semua. Pembentukan NATO semakin mempertegas garis pemisah antara Barat dan Timur, menempatkan Uni Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa dalam posisi siaga terhadap potensi ancaman dari blok kapitalis. Di sisi lain, Uni Soviet tidak tinggal diam. Pada tahun 1955, sebagai respons terhadap NATO, Uni Soviet membentuk Pakta Warsawa, sebuah aliansi pertahanan yang terdiri dari negara-negara Eropa Timur di bawah kendalinya. Dengan berdirinya dua kekuatan militer raksasa ini, dunia memasuki babak baru dalam Perang Dingin, suatu era yang dipenuhi ketegangan, perang proksi, serta perlombaan senjata yang terus meningkat. Memasuki dekade 90-an, ketegangan antara kedua blok semakin memanas. Perang Korea yang meletus pada tahun 1950 menjadi salah satu bukti nyata bagaimana persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dapat berujung pada konflik bersenjata. NATO mulai memperkuat kehadirannya di Eropa dengan menempatkan pasukan dan senjata di negara-negara anggotanya. Sementara Uni Soviet melakukan hal yang sama di wilayah kekuasaannya. Dunia berada di ambang perang nuklir, dan ketakutan akan kehancuran total menghantui masyarakat global. Di balik layar, negara-negara NATO mulai menyusun strategi untuk menekan Uni Soviet tanpa harus terlibat dalam konfrontasi langsung. Salah satu langkahnya adalah dengan memperluas pengaruh ke negara-negara yang sebelumnya netral atau berada di bawah bayang-bayang komunisme. Pada tahun 1952, Yunani dan Turki resmi bergabung dengan NATO, sebuah langkah strategis yang tidak hanya memperkuat posisi Barat di Eropa Timur, tetapi juga mempersempit ruang gerak Uni Soviet di Laut Tengah. Namun, di balik kekuatan yang ditunjukkan NATO, ada ironi yang mulai terasa. Aliansi ini dibentuk untuk menghadapi ancaman Uni Soviet, tetapi semakin lama keberadaannya justru mulai menimbulkan dilema politik di dalam internalnya sendiri. Beberapa negara anggota mulai mempertanyakan seberapa jauh mereka harus mengikuti agenda Amerika Serikat, sementara yang lain khawatir bahwa konfrontasi langsung dengan Uni Soviet tidak bisa dihindari. Seiring berkembangnya teknologi militer dan munculnya senjata nuklir yang semakin canggih, dunia menyadari bahwa Perang Dingin bisa berubah menjadi perang nyata dalam sekejap. Di tengah ketegangan ini, NATO terus memperkuat posisinya di Eropa, membangun pangkalan militer di berbagai titik strategis, dan memastikan bahwa setiap gerakan Uni Soviet dapat diantisipasi. Namun, Uni Soviet juga tidak tinggal diam. Mereka mulai merancang langkah-langkah untuk menghadapi ekspansi NATO, menciptakan strategi pertahanan yang lebih agresif, dan meningkatkan pengaruhnya di negara-negara berkembang yang belum berpihak pada salah satu blok. Dunia pun semakin dekat pada titik didih, di mana satu langkah salah saja bisa memicu perang berskala global yang tidak terbayangkan dampaknya. Bayangan konflik yang menghantui memasuki pertengahan dekade 1950-an, NATO semakin memperluas pengaruhnya di Eropa.
Dengan masuknya Jerman Barat sebagai anggota resmi pada tahun 1955, dinamika geopolitik di benua itu berubah drastis. Bagi Uni Soviet, ini bukan sekadar ekspansi biasa, melainkan ancaman langsung terhadap stabilitas blok komunis. Jerman, yang baru satu dekade sebelumnya menjadi penyebab kehancuran Eropa dalam Perang Dunia II, kini kembali menjadi pemain kunci dalam arena pertahanan Barat. Sebagai respons, Uni Soviet bersama negara-negara Eropa Timur membentuk Pakta Warsawa. Perjanjian ini bukan hanya aliansi militer, tetapi juga alat politik untuk memperkuat dominasi Soviet di Eropa Timur. Negara-negara seperti Polandia, Cekoslowakia, dan Hungaria dipaksa tunduk di bawah kepemimpinan Moskow, dengan segala bentuk perlawanan terhadap kebijakan Soviet segera dihancurkan. Salah satu contoh paling brutal dari hal ini adalah pemberontakan Hungaria tahun 1956, di mana rakyat Budapest bangkit melawan rezim komunis dan menuntut kebebasan dari pengaruh Soviet. Namun, harapan mereka dihancurkan ketika tank-tank Soviet memasuki kota, menumpas pemberontakan dengan kekuatan brutal. Sementara itu, di Barat, NATO terus memperkuat pertahanannya. Amerika Serikat mulai menempatkan rudal-rudal nuklir di beberapa negara anggota, termasuk Turki dan Italia. Ini adalah strategi deterrence menggunakan ancaman serangan nuklir sebagai upaya mencegah Uni Soviet untuk bergerak lebih jauh. Namun, strategi ini juga memiliki konsekuensi besar. Semakin banyak senjata nuklir yang tersebar di berbagai wilayah, semakin tinggi pula kemungkinan kesalahan perhitungan yang bisa berujung pada bencana global. Pada tahun 1961, krisis lain muncul di jantung Eropa, pembangunan tembok Berlin, Kota Berlin, yang sejak akhir Perang Dunia II terbagi menjadi dua bagian barat yang didukung NATO dan timur yang berada di bawah kendali Soviet, menjadi simbol nyata dari ketegangan perang dingin. Sejak tahun 1949, ribuan warga Jerman Timur telah melarikan diri ke barat melalui Berlin. Untuk menghentikan eksodus ini, Uni Soviet mendukung pemerintahan Jerman Timur dalam membangun tembok sepanjang 155 km yang membelah kota. Bagi NATO, pembangunan tembok Berlin bukan hanya tindakan represif, tetapi juga pernyataan terbuka bahwa Uni Soviet tidak akan membiarkan Jerman Timur jatuh ke tangan Barat. Ketegangan di Berlin meningkat dengan pasukan Amerika dan Soviet berhadapan langsung di Checkpoint Charlie, titik perbatasan utama di pusat kota. Dunia menyaksikan dengan cemas, menunggu apakah konfrontasi ini akan berubah menjadi perang yang sesungguhnya. Di balik ketegangan yang semakin memuncak, para pemimpin NATO mulai menyadari bahwa perang dingin tidak hanya bisa dimenangkan dengan kekuatan militer. Propaganda dan perang informasi menjadi senjata utama dalam mempengaruhi opini publik, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Amerika Serikat, melalui CIA, mulai menjalankan berbagai operasi rahasia untuk melemahkan rezim-rezim komunis di Eropa Timur dan mendukung gerakan-gerakan perlawanan. Sebaliknya, Uni Soviet juga menjalankan operasi serupa, menyusup ke dalam institusi-institusi Barat dan menyebarkan propaganda anti-kapitalis di berbagai negara berkembang. Namun, di tengah semua strategi dan perencanaan ini, satu hal menjadi jelas. Baik NATO maupun Uni Soviet semakin terjebak dalam perlombaan yang tidak berujung. Setiap langkah yang diambil oleh satu pihak akan direspons oleh pihak lain dengan eskalasi yang lebih besar. Dunia telah memasuki era di mana kesalahan kecil saja bisa memicu perang nuklir yang menghancurkan segalanya. Pada tahun 1962, ketakutan ini mencapai puncaknya ketika dunia menghadapi krisis rudal Kuba, salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah manusia. Peristiwa ini akan menjadi ujian sejati bagi NATO dan strategi pertahanan kolektifnya. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah perang nuklir benar-benar bisa dihindari, ataukah dunia akan jatuh ke dalam kehancuran yang tak terelakkan? Di ambang kehancuran pada tahun 1962, dunia berada di tepi jurang kehancuran. Krisis rudal Kuba menjadi puncak dari ketegangan panjang antara NATO dan Uni Soviet.
Setelah Amerika Serikat diketahui menempatkan rudal nuklir di Turki dan Italia, Uni Soviet merespons dengan mengirimkan rudal balistik ke Kuba, sekutu terdekatnya di belahan bumi barat. Dengan menempatkan senjata strategis hanya 90 mil dari pantai Florida, Moskow ingin mengimbangi ancaman yang dirasakan dari ekspansi NATO di Eropa. Ketegangan meningkat pesat. Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden John F. Kennedy, mengumumkan blokade laut terhadap Kuba untuk mencegah kapal-kapal Soviet membawa lebih banyak rudal. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan saat kapal-kapal perang Soviet mendekati garis blokade, sementara pesawat-pesawat pengintai AS terus mengawasi pergerakan rudal di tanah Kuba. Hanya dengan selisih beberapa detik dan keputusan-keputusan krusial, perang nuklir bisa saja terjadi. Di Eropa, NATO dalam keadaan siaga tertinggi. Pangkalan militer di Jerman Barat, Inggris, dan Turki diperkuat, sementara Angkatan Udara bersiap dengan rencana serangan balasan jika Uni Soviet meluncurkan rudal pertama. Tidak ada yang bisa memprediksi akhir dari krisis ini. Apakah diplomasi masih mungkin, ataukah ini akan menjadi awal dari perang nuklir global? Di dalam Kremlin, pemimpin Soviet Nikita Khrushchev menyadari bahwa mempertahankan rudal di Kuba bisa membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Kennedy dan Khrushchev akhirnya mencapai kesepakatan rahasia. Soviet akan menarik rudal dari Kuba, sementara AS secara diam-diam berjanji untuk menarik rudalnya dari Turki. Dunia pun terhindar dari perang yang berpotensi memusnahkan umat manusia. Meskipun krisis ini berakhir tanpa konflik langsung, dampaknya terasa dalam strategi NATO di tahun-tahun berikutnya. Para pemimpin Barat menyadari bahwa ketergantungan terhadap senjata nuklir sebagai alat pencegah perang terlalu berisiko. NATO mulai mengevaluasi ulang kebijakan pertahanannya, beralih ke strategi fleksibel yang memungkinkan tanggapan lebih adaptif terhadap ancaman Soviet. Namun, ketegangan tetap ada. Uni Soviet terus mendukung gerakan-gerakan komunis di berbagai belahan dunia, sementara NATO memperkuat pengaruhnya di negara-negara berkembang melalui aliansi politik dan ekonomi. Perang proksi terus berlangsung di Vietnam, Afrika, dan Amerika Latin, di mana kedua kekuatan besar berusaha memenangkan ideologi mereka tanpa harus bertempur langsung. Pada akhir dekade 1960-an, NATO telah berkembang menjadi lebih dari sekadar aliansi militer. Organisasi ini menjadi simbol persatuan Barat dalam menghadapi ancaman komunis, tetapi juga menghadapi tantangan internal. Beberapa negara anggota, seperti Prancis di bawah Charles de Gaulle, mulai mempertanyakan dominasi Amerika Serikat dalam aliansi, dan bahkan menarik diri dari struktur komando militer NATO pada tahun 1966. Namun, di balik semua ketegangan ini, satu hal menjadi jelas. NATO tidak akan bubar begitu saja. Aliansi ini telah menjadi bagian dari lanskap geopolitik dunia, terus berkembang menghadapi ancaman yang berubah seiring waktu. Sementara itu, Uni Soviet tetap bertahan dan Perang Dingin masih jauh dari usai. Dunia telah selamat dari ambang kehancuran, tetapi perdamaian sejati masih menjadi impian yang belum terwujud. NATO dan Uni Soviet tetap bersiap siaga, menunggu langkah selanjutnya dalam permainan strategis yang telah mengubah wajah dunia sejak 1949.